Halo teman-teman hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di AM Channel. Saya AM dan hari ini kita akan membahas fondasi masa depan kalian. 7 kebiasaan kunci yang membedakan orang sukses dari yang biasa saja. Kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten akan membentuk karakter dan membuka banyak pintu kesempatan. Gagasan ini terinspirasi dari surat edaran bersama 3 menteri untuk tahun 2025 yang merumuskan 7 kebiasaan esensial bagi pelajar Indonesia. Tujuannya, membentuk generasi muda yang cerdas, sehat, dan berkarakter kuat. Siapkan diri kalian, mari kita bedah 7 kebiasaan yang akan mengubah hidup kalian. Kebiasaan pertama, bangun pagi. Ini adalah kunci untuk membuka potensi penuh dari setiap hari yang diberikan kepada kita. Bayangkan mentari pagi yang lembut menyinari jendela kamar Anda, bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai undangan untuk memulai petualangan baru. Bangun lebih awal bukan sekadar melawan kantuk. Ini tentang menantang diri sendiri untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Tapi memenangkan pertempuran pertama hari itu. Ini adalah kemenangan kecil yang akan memberikan dampak besar pada seluruh hari Anda. Dengan bangun lebih awal, Anda mengambil kendali atas waktu Anda, bukan sebaliknya. Kalian dapat waktu ekstra untuk merapikan tempat tidur, menciptakan ruang yang nyaman dan teratur untuk memulai hari. Sarapan tenang, menikmati setiap gigitan tanpa terburu-buru, memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh dan pikiran untuk berfungsi optimal. Atau sekadar merencanakan hari, menuliskan tujuan dan prioritas Anda, memberikan arah dan fokus pada tindakan Anda. Memulai hari tanpa tergesa-gesa, tanpa tekanan waktu yang menghantui, memberikan Anda kesempatan untuk bernapas dan mempersiapkan diri secara mental dan emosional. Membuat pikiran lebih jernih dan suasana hati lebih tenang. Dengan pikiran yang jernih, Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghadapi tantangan dengan lebih efektif. Saat teman lain masih tidur, kalian sudah selangkah di depan. Memiliki keunggulan kompetitif dalam mencapai tujuan Anda. Bisa mengulang pelajaran, memperkuat pemahaman Anda tentang materi yang sulit. Membaca, memperluas wawasan Anda dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Atau membantu orang tua, mempererat hubungan keluarga dan memberikan kontribusi positif bagi rumah tangga. Bangun pagi juga baik untuk kesehatan, memberikan Anda kesempatan untuk berolahraga dan mengisi energi. Ritme tubuh teratur, metabolisme dan fungsi otak meningkat. Ini adalah investasi jangka panjang dalam kesehatan dan kesejahteraan Anda. Kalian jadi lebih segar dan siap belajar. Dengan energi yang melimpah, Anda dapat fokus dan berkonsentrasi dengan lebih baik. Ini bukan hukuman, bukan tentang menyiksa diri sendiri dengan bangun terlalu pagi, tapi kesempatan untuk hari yang lebih produktif. Ini adalah tentang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan mencapai potensi penuh Anda. Mulailah dengan alarm 15 menit lebih awal, secara bertahap menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Lakukan konsisten, dan rasakan bedanya. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Bangun pagi adalah pintu menuju hari yang gemilang, penuh dengan peluang dan kemungkinan tak terbatas. Jadikan ini kebiasaan, sebuah ritual yang akan mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Dan lihat perubahan besar dalam hidup kalian. Saksikan bagaimana produktivitas, kesehatan, dan kebahagiaan Anda meningkat secara signifikan. Siap menyapa pagi? Siap untuk meraih hari dengan semangat dan antusiasme? Yuk, mulai besok. Jangan tunda lagi, ambil tindakan sekarang dan rasakan manfaatnya seumur hidup. Kebiasaan kedua, beribadah. Apapun agama kalian, beribadah adalah cara menenangkan hati dan menjernihkan pikiran. Ini bukan sekadar ritual, tapi latihan disiplin dan pembentukan karakter. Disiplin beribadah akan tercermin dalam belajar dan kehidupan sehari-hari. Ibadah mengajarkan keteraturan, tanggung jawab, dan rasa syukur. Saat tekanan datang, ibadah jadi tempat menguatkan diri dan menemukan harapan. Jadikan ibadah kebutuhan jiwa, bukan sekadar kewajiban. Dengan mendekatkan diri pada Tuhan, kalian membangun karakter yang kokoh. Ibadah adalah nutrisi spiritual yang membentuk pribadi jujur dan bertanggung jawab. Mulailah hari dengan ibadah, dan rasakan kekuatan batin yang tumbuh. Inilah esensi menjadi manusia utuh. Kebiasaan ketiga yang tak kalah pentingnya adalah olahraga teratur. Ini bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang kesehatan mental dan emosional kita. Mari kita bahas mengapa aktivitas fisik rutin sangat krusial bagi keseimbangan hidup kita.
Di era digital yang serba cepat ini, kita seringkali tanpa sadar duduk terlalu lama. Terjebak dalam rutinitas belajar, bermain game, atau berselancar di media sosial, kita lupa betapa pentingnya bergerak. Gaya hidup sedentari ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan jangka panjang kita. Padahal, tubuh kita butuh bergerak. Otot dan sendi kita dirancang untuk aktivitas, bukan untuk diam berjam-jam. Bangun dari kursi, regangkan tubuh, dan rasakan energi mengalir kembali. Olahraga bukan hanya membakar kalori, tapi juga melepaskan hormon bahagia yang dikenal sebagai endorfin. Hormon ini bekerja sebagai pereda nyeri alami dan meningkatkan suasana hati kita. Dengan berolahraga secara teratur, kita dapat mengurangi stres, meredakan kecemasan, dan meningkatkan semangat. Aktivitas fisik membantu kita melepaskan ketegangan dan fokus pada hal-hal positif. Tidak perlu berjam-jam di gym. Cukup 15-30 menit aktivitas fisik setiap hari sudah memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesehatan kita. Aktivitas sederhana seperti lari kecil di taman, senam ringan di rumah, atau peregangan singkat di sela-sela belajar sudah cukup untuk menjaga tubuh tetap aktif dan bugar. Bergerak aktif juga menajamkan otak kita. Aliran darah ke otak meningkat saat kita berolahraga, dan ini membantu meningkatkan konsentrasi belajar serta kemampuan kognitif kita secara keseluruhan. Dengan tubuh yang sehat dan aktif, imun kita menjadi lebih kuat, dan risiko terkena berbagai penyakit pun berkurang secara signifikan. Investasi kecil dalam aktivitas fisik hari ini akan memberikan manfaat besar di masa depan. Tidak perlu mahal untuk berolahraga, ada banyak cara gratis dan menyenangkan untuk tetap aktif. Misalnya, bersepeda ke sekolah atau kampus, ikut kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan aktivitas fisik, atau sekadar main bola bersama teman-teman di sore hari. Semua itu sudah cukup untuk memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Jadikan bergerak sebagai bagian dari gaya hidupmu, bukan sebagai beban yang harus dipikul. Cari aktivitas yang kamu nikmati, sehingga olahraga terasa menyenangkan dan tidak memberatkan. Ingatlah pepatah kuno, mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan fisik dan mental saling terkait erat, dan keduanya penting untuk mencapai keseimbangan hidup yang optimal. Anggaplah olahraga sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Semakin dini kita memulai, semakin besar manfaat yang akan kita rasakan di kemudian hari. Jadi, mulai hari ini, gerakkan tubuhmu. Jangan tunda lagi. Setiap langkah kecil akan membawa perubahan besar bagi kesehatanmu. Siap untuk jadi lebih bugar, lebih sehat, dan lebih bahagia. Ayo bergerak. Kebiasaan keempat, makan sehat dan bergizi. Tubuh seperti mobil balap, bahan bakar berkualitas penting untuk performa maksimal. Jangan lewatkan sarapan. Ini sumber energi utama untuk memulai hari. Pilih menu seimbang, karbohidrat kompleks, protein, serat, dan vitamin. Hindari makanan tinggi gula dan olahan. Bawa bekal dari rumah untuk memastikan makanan sehat dan bersih. Ajak keluarga merencanakan menu sehat bersama. Makanan bergizi membangun tubuh dan otak, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Ingin jadi juara? Mulai dari piring makanmu. Makan sehat adalah kunci membuka potensi maksimal. Yuk, biasakan makan bergizi setiap hari. Kebiasaan kelima, gemar belajar. Belajar bukan hanya di kelas, tapi dari mana saja, buku, internet, pengalaman, dan orang sekitar. Rasa ingin tahu adalah kunci utama. Jadilah pendengar yang baik dan penanya yang kritis. Pertanyaan sederhana bisa membuka penemuan luar biasa. Tantangan dan kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jangan menyerah. Setiap kesalahan adalah peluang untuk jadi lebih baik. Minta bantuan, diskusi, dan terus cari sumber belajar baru. Gemar belajar mempersiapkan kalian menghadapi masa depan yang terus berubah. Jadilah pembelajar seumur hidup. Nikmati prosesnya, dan jangan pernah berhenti bertanya. Dunia menunggu untuk kalian jelajahi. Kebiasaan keenam, bermasyarakat. Ini adalah tentang bagaimana kita berinteraksi dan berkontribusi pada lingkungan sekitar kita. Lebih dari sekadar hidup berdampingan, bermasyarakat berarti aktif terlibat dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kecerdasan dan kesehatan akan terasa jauh lebih bermakna jika memberikan dampak positif bagi lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Mulai dari lingkungan sekolah, tempat kita menghabiskan sebagian besar waktu. Sekolah adalah miniatur masyarakat. Aktif di OSIS menjadi bagian dari organisasi yang mewakili suara siswa. Disinilah kita belajar berorganisasi, menyampaikan pendapat,
dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ikut ekstrakurikuler, mengembangkan minat dan bakat di luar kegiatan belajar formal. Ini adalah wadah untuk bertemu teman-teman dengan minat yang sama dan belajar hal-hal baru. Atau ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kebersihan dan kenyamanan. Bantu teman yang sedang kesulitan dalam belajar, saling berbagi ilmu dan pengetahuan. Peer tutoring bukan hanya membantu teman, tetapi juga memperdalam pemahaman kita sendiri. Pungut sampah yang berserakan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tindakan sederhana ini menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Dan bangun kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Kepedulian adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Di rumah, biasakan menyapa tetangga, membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Sapaan sederhana bisa membawa kehangatan dan mempererat tali silaturahmi. Ikut gotong royong membersihkan lingkungan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas. Gotong royong adalah budaya luhur bangsa yang perlu kita lestarikan. Dan bantu mereka yang membutuhkan uluran tangan. Sekecil apapun bantuan yang kita berikan, akan sangat berarti bagi orang lain. Interaksi nyata secara langsung akan mempererat persaudaraan dan rasa kebersamaan, serta membangun empati, kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, inspiratif, dan bermanfaat. Tapi jangan lupakan pentingnya interaksi langsung dengan orang-orang di sekitar kita. Keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata sangatlah penting. Bermasyarakat akan melatih kecerdasan emosional dan sosial kita. Kalian akan belajar bagaimana bekerja dalam tim, berkomunikasi secara efektif, dan memecahkan masalah bersama-sama dengan kepala dingin. Semua keterampilan ini sangat penting untuk kesuksesan di masa depan. Jadilah generasi muda Indonesia yang cerdas dan berhati mulia, penuh dengan kebaikan. Mulailah dari tindakan-tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari, dan jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Indonesia sangat membutuhkan kontribusi positif dari kalian semua. Kebiasaan ketujuh, tidur cukup. Tidur bukan waktu terbuang, ini saat tubuh dan otak memperbaiki diri. Kurang tidur bikin lelah, sulit fokus, dan menurunkan kemampuan belajar. Remaja butuh 8-10 jam tidur setiap malam. Disiplin dengan jadwal tidur, bahkan di akhir pekan. Hindari gawai sebelum tidur, ciptakan kamar yang nyaman. Anggap tidur sebagai proses mengisi ulang energi. Tanpa tidur cukup, tubuh dan otak tak bisa optimal. Bangun pagi dengan segar, siap menaklukkan hari. Tidur cukup adalah penutup siklus harian yang sempurna. Siap recharge untuk esok yang lebih baik? Itulah 7 kebiasaan kunci untuk membangun diri jadi anak Indonesia hebat. Mulailah dari 1 atau 2 kebiasaan. Lakukan konsisten hingga jadi bagian dari diri kalian. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Kebiasaan ini membentuk disiplin, kecerdasan, dan karakter mulia. Kalian adalah harapan bangsa. Masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat dan berkarya.